Tapi itu ya namanya ngawal itu semetu ibu rondo. Baru roh ibu luwih aju. Diwedhuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Nggih kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu ya dan film ibu. Ibu itu gelem, padahal posisi rondo apa ngelamar anaknya. Ibu itu gelem, dari bapak Umidan. Bareng metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngelamar anak iku untuk ibu. Wong iku kang kancane bapak, ibu iku. Niki rono tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Ini kufur rimas alaikum napa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku wis cocok ra cocok ora usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau balik terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Gen wae di rumah, riyen Rasulullah nu di anak angkat dene Zaid, sampai wong darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah, ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara apa? Tiang adopsi ini mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dibilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gus Bak dibang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu nombong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh, wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap nafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa?
nasab. Mari kalau suwon sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake kepengen nulung wong miskin. Kalau balen rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya angkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran di hadis itu dua alasan tadi di Quran di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Rufin, sakit, roca keriting, lunak sampai anak angkat. Sudah cek cilik kan cek imut, terus kewawanan ini gitu. Coba bayangno saiki. Am cilik kan lucu ya keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Rufin kan terus serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting pakai wong fakir miskin atau pakai santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak nawang soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan matrunen tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku namanya anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir takriting, paham ya? Lo tenang, paham tenang tuh. Betul ya mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan bisa globalnya, paham kan? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak Noma, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara pulau guys kadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli nopo sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono sebab wali mungkin 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sakulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir pun nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa.
Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustafa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor flip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kayak nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap loh. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya buat sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi. Tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kok rugen anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sudah motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentekno donya tenan. Nah, itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan guwan. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan guanteng kan. Guanteng putih, guanteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang Nepal. Mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Di panggung. Sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku emang kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indawa fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak dono hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah bil nikah hawa taswijah bil mahril madkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musaharah. Namanya mahram bil musaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru di PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget wis, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cawe itu.
Sing baturi bapak. Ngamar cawe itu, ya namanya ngamar cawe itu semetu ibu itu rondo. Baru roh ibu itu luwih aju, dibatui, terus spontan meninggal. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika kalian jenengan terus putih bu, betul sampai anak jenengan. Ibu ya dan film ibu itu. Ibu itu gelem, padahal posisi rondo apa ngelamar anaknya. Ibu itu gelem, dari bapak umidan. Bareng metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngelamar anak iku to ibu. Wong iku kang kancane bapak, ibu iku. Bareng wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan. Jadi sampean kan rondo anakmu ke perawan, payune gampang, penting ibuke mlasik terus rapi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi ya ora sing ngundake. Gus nak diambung tok terus dipegat rabi anake. Tapi boy ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku kula pangeran wis pinter Gus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mboke haram. Nah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran atau pinter buahmu. Nah iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bojomu seneng boe kemungkinannya kan kecil, mergo wis tua kan. Yo kelainan bareng. Ndak ben sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun nak sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane bulan apa kok. Kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong. Hasan sampai Usama itu apa? Digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kulo ada banyak buku tentang Usama. Dan sampai ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abayim wa aqsatu intahu. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ranti dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ngger oleh dikawin niku jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah.
Jadi saya dengan istri saya, bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih wong ajnabiyah. Mulane oleh yen ngene duwe akeh bojo ra roh ya oleh wong liya wae paham. Tapi nafakohe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sadure anak. Lah yen bapak nak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Kowe jegemen nentang hukume Allah mbek Rasul dosa kae ta. Ana gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak ayo bela anake. Yes, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak itu dibelo, aku ora dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak terus jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, sebujung ngamu. Tapi kecemplung sabun malah jodeng wangi. Biasa ya. Kudu dikuras ini aku sing nguras nama jadi gitu. Jelas ora salah. Jelas ora salah. Salah gue ya nyolong, ini gue salah. Nah, ngomong ini gue ora salah. Cana piring ora salah, menyen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok dadi piring ceblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa ya lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu enggak perlu memperbandingkan kok bela anake ra bela bojone. Lha anake sapa? Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan. Bapak itu bela bojone enggak nyakno anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena rata eleng nang ngene. Ngeleng sampean kudu jelimet, nek terang jelimet ora apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Kayak mantane Rukin serabi menang enggak ayo. So mahram piye? Sebenarnya swarga bareng sapa kan. Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajal. Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang ki saleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pekat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dinikah, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu udah hanya istri, megang orang lain pun gak ditutuki wong liya yo. Ya ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus ora batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab.
Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan, ya mesti kepegang kan. Itu disuruh nopo intikal madhar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musuhara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imra'atun min Bani Musthalib. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus memaklumatkan Azhar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Musthalib. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Musthalib zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dini bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharun apa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mek Raja Habasyi dinekahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis bal sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Nggih. Besan iku mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan mbek itu. Umar Irama ketakoki kiai-kiai. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram to ya dandutan Gus perkara Azhar menawa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku rantuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang nggak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Begitu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, jongkone Fatimah itu mboten. Nek iso niku rabi itu untuk wong ado. Nek iso nak payu maksudnya kan batas. Ya nek payu wis piye meneh, Mas. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk uang jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasito. Jadi eleng-eleng ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli terus minta dinikahkan kiai.
anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin, itu kalau mesti pesen sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung, harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing ngomong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, harus malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diabdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngendang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Paham ya, terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah sampai teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ana omongan sosial, ana melarat ke anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean jadi ulama kelas berat maksudnya melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, ternyata ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan. Lalu kena ada anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang ning Batam. Kuwi hilang betul, nak hilangi ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lalu wong nak dia anak udah jelas manggon ndi saiki melok sopo. Terutama semegatan-pegatan dulu. Yo kan yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi dene mulane tak elek bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis wes li ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, terus sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya podo eleke apa podo apane lagi buktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur.
Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu, paham ya? Misal Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nantinya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan? Enggak dong, terus. Apalagi di Nyun Sewu ya, sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rohin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta, wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rohin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung mau rabi Rohin kudu muni ra oleh ojo. Nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya penting. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Harus kamu rabi sih pokoknya Rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbawana itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah, karena berarti kan nikah ponakan, nikah apa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus. Ojo men diwasel tok ra ine ra roh. Kok kula di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra rasane dadi kiai, nek kula ra rasane dadi kiai. Yang dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah, karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalen. Anaknya juga itu. Itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak. Tiap teko ya orang teragam dijak. Nganti apal lah itu. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko. Orang kadulanan tiba roh. Gue nak boleh takut. Iku anak dunduk. Coba kan bahaya juga kalau. Artinya tiap 5 tahun orang ketemu ya roh anak itu. Paham ya maksudnya? Lalu terus bisa hilang tenang kan joran itu ini. Paham ya? Bahaya. Saya mulanya kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab itu ditulis faja'alaku nasabau. Maksudnya itu paling apik wong Arab, teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku kudu hafal nasab. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados habaib ku hafal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu apal lho kan. Mergi ngoten niku perkarane iki penting wau. Ora kok gagah-gagahan, memang punya akibat
Setiap angkatan itu ada mahram, setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasanya diwaca teng khutbah kan. Ribet era karuan nak maca barbar. Wala tabusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kitabun wa iqad sebagus bodoh. Kalau ora tau maca khutbah. Wong rekon khutbah kan acara bismillah nang kawin nang usul. Suwen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca terus eling-eling ya nasab ku penting ya faja'alahu nasabau wasiko. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim wa aqsatu napa inta.